warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaifa halukum? Mada darsunal ana. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sini. Kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran walaupun kalian semua sedang berada di rumah masing-masing. Anak-anak sekalian, alhamdulillah walaupun saat ini kita masih berada di posisi yang berjauhan, namun Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertatap muka walaupun hanya melalui interaksi jarak jauh. Ini adalah sebuah nikmat yang perlu kita syukuri anak-anak. Sebab apa? Sebab bahkan di negara-negara yang lain banyak sekali anak-anak yang tidak sempat sekalipun mengenyam bangku pendidikan. Maka ini adalah nikmat dari Allah yang tidak ada kiranya, nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Maka kalian wajib mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Itu salah satunya adalah dengan belajar yang sungguh-sungguh. Anak-anak sekalian, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslimin dan muslimat. Wajib dilakukan baik untuk muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka kewajiban kalian adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Di antaranya di sekolah, tapi juga bisa kalian lakukan di rumah. Bisa kalian lakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi dan kondisi apapun. Tetaplah kalian menuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Oke anak-anak, saat ini kita sedang disibukkan oleh sebuah virus global. Kita sedang berlindung di rumah masing-masing untuk menghindari virus yang namanya virus corona. Apa sebenarnya virus corona itu dan apa sih virus itu, kenapa bisa muncul, kemudian bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mengatasinya. Oke anak-anak, kali ini kita belajar bahasa Arab, namun Pak Rojak akan kemas sedemikian rupa. Kita akan belajar tentang virus corona dalam bahasa Arab dan bagaimana cara menanggulanginya dan bagaimana cara kita terhindar dari virus tersebut. Oke, langsung saja kalian simak yang berikut ini. Pak Guru akan memberikan beberapa materi tentang virus corona menggunakan bahasa Arab. Silahkan disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik, dan nanti di akhir materi akan ada tugas. Kalian mengerjakan tugas itu dan semoga kalian semua berhasil dan semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Oke anak-anak, kita belajar tentang bahasa Arab virus corona, yaitu virus corona al-mustajid atau COVID-19. Sebelumnya marilah kita cari tahu dulu tentang kosakata terkait dengan virus ini. Bisa dilihat di situ ada gambar virus. Apa bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arabnya adalah virus. Virus corona al-mustajid atau COVID-19. Selanjutnya yaitu al-humma. Ma makna al-humma? Al-humma bisa diartikan salah satu gejala virus yaitu demam. Kemudian kosakata selanjutnya yaitu as-suda'u. Begitu sama-sama, as-suda'u. As-suda'u. Ma mana as-suda'u? Ya, as-suda'u artinya adalah sakit kepala atau pusing. Lalu ada as-su'alu. Siapa yang tahu apa artinya as-su'alu? Ya, as-su'alu bisa diartikan batuk. Lalu selanjutnya su'ubatun fit tanafus. Su'ubatun fit tanafus. Apa artinya su'ubatun fit tanafus? Nah, di situ ada gambar orang yang sesak nafas. Bisa diartikan sulit bernafas atau sesak nafas. Lalu ada ghuslil yadaini. Ini adalah salah satu cara untuk menanggulangi virus corona, yaitu mencuci tangan. Lalu ada al-at'imatul maghdiyah, yaitu makanan yang bergizi. Ar-riyadhah, siapa yang tahu ar-riyadhah? Ar-riyadhah salah satu cara kita untuk menanggulangi virus, yaitu dengan olahraga.
Lalu ada juga al-istirahah, mungkin al-istirahah yaitu istirahat. Dan yang selanjutnya yaitu qiraatul Quran. Apa artinya qiraatul Quran? Ya betul, artinya adalah membaca Al-Quran. Oke, next. Virus corona al-mustajid COVID-19 tamat ta'arufu alaihi li awali marotin fi Madinati Wuhan. Oke, kita bahas sama-sama bahwa virus corona atau COVID-19 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan. A'radul marad. A'radul marad, apa a'radul marad? Yaitu gejala penyakit. Gejala penyakitnya yang pertama adalah al-humma. Apa artinya al-humma tadi? Apa? Demam. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya su'ubatun fit tanafus. Apa artinya su'ubatun fit tanafus yang tadi sudah dijelaskan? Ya, artinya adalah sulit bernafas atau sesak nafas. Lalu ada as-su'alu. Tadi juga sudah disebutkan as-su'alu. Apa artinya as-su'alu? Ya, batuk. Salah satu gejalanya. Kemudian as-suda'u. As-suda'u adalah pusing atau sakit kepala. Kemudian yang selanjutnya, gejala selanjutnya yakni alamun fil halqi atau nyeri di tenggorokan. Ini adalah gejala tentang virus corona. Namun ada catatan di sini, mulahadhah al-aradus sabiqah la ta'ni isobatuka bil marad illa idza sahaba dzalika tarikh safarun li ihdad duwal al-muta'assirah bil virus abu khalatatun sahsin nusab. Ada catatan di sini bahwa gejala-gejala di atas tidak berarti bahwa Anda menderita penyakit itu, kecuali jika disertai dengan tanggal perjalanan kepada salah satu negara yang terkena virus atau kontak dengan orang yang terinfeksi. Nah, kemudian kaifa yantakilul marad? Bagaimana penyakit ini ditularkan? Ada tantasiru virus corona al-ukhra min sahsin musobin li akhorin salimin abrorodadil malusi min hilali soal awil atas awil aidil malusa. Jadi coronavirus ini biasa menyebar dari orang yang terinfeksi ke orang sehat melalui apa? Melalui tetesan yang terkontaminasi, bisa batuk atau bersin, bisa juga tangan yang terkontaminasi. Ini salah satu kenapa penyakit ini bisa menular. Selanjutnya yang takilu virus koronal mustajid antoriki mula masatil astohil melusa. Jadi bisa ditularkan juga melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, bisa benda, kayu, kemudian benda-benda yang lain. Nah, ada juga tamtadu fatratu khidonatil marodi min yaumin ila arba'ata asyara yauman. Masa inkubasinya memanjang dari 1 hingga 14 hari. Apa bahasanya 14 tadi? Arba'ata asyara, ya betul, arba'ata asyara yauman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang turukul wiqayah. Apa itu turukul wiqayah? Yaitu upaya pencegahan. Bagaimana mencegah penyakit ini? Pertama adalah bil khifdi ala nadhafah al-muda wa matu ala ghuslil yadaini jayyidan bil ma'i wasobun. Yakni dengan menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Selanjutnya antorikil khifdi ala musafatin minal akhorin, atau dengan menjaga jarak dengan orang lain. Bisa juga selanjutnya dengan takzizul muna'ah bitanawulil at'imah maghdiyah wariyadhah wal istirahah. Masih ingat apa tadi? Al-at'imatul maghdiyah, ar-riyadhah, al-istirahah. Ya, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan imun, kekebalan tubuh. Caranya yaitu dengan makan makanan bergizi, dengan olahraga, istirahat yang cukup, dan yang penting adalah la takhaf, atau jangan takut, jangan panik. Kita tidak boleh takut terhadap penyakit. Kita hanya takut kepada Allah, tetapi kita pun juga harus selalu waspada.
Nah, lantas yang paling penting ini di antara yang lainnya, yang paling penting adalah ta'zizul iman billah bil ibadah kasolah wa qiraatul Quran wa zikr wa doa. Apa itu? Yaitu dengan meningkatkan keimanan kepada Allah. Meningkatkan keimanan kepada Allah bisa melalui ibadah, sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan juga berdoa. Kita berdoa memohon kepada Allah bahwasanya yang memberi kesembuhan adalah Allah, dan yang bisa mengangkat wabah ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, la haula wala quwata illa billah. Anak, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam penyakit dan dari segala macam wabah dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi kita bahasa Arab tentang virus corona. Maka Pak Guru ulangi sekali lagi bahwasanya salah satu tiap untuk menghindarinya diantaranya adalah dengan selalu menjaga kebersihan, gizi yang baik, kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan yang terakhir yang penting di antara yang lainnya adalah jangan panik, jangan cemas, tetap tenang. Kita tidak boleh takut terhadap penyakit, namun kita pun juga tidak boleh sombong terhadap penyakit. Kita harus selalu waspada, namun satu hal, jangan panik. Kita tingkatkan imun kita supaya imun kita selalu kuat, supaya tubuh kita selalu terjaga. Dan yang paling penting di antara yang lain adalah kita juga tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan beribadah, dengan kalian di rumah wujudkan bakti kalian kepada orang tua, membantu orang tua, patuh terhadap orang tua, patuh terhadap bapak ibu guru, dan masih banyak hal lain, ibadah lain yang bisa kalian lakukan untuk menguatkan iman kita. Maka semoga dengan imun dan iman yang kuat ini tadi, kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala wabah penyakit apapun. Seluruh kaum muslimin dan muslimat dibebaskan oleh Allah dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah, dan semoga kita semua menjadi insan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sekian yang bisa Pak Bro sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.